baru yang namanya film keren banget. Gila, baru muncul kok gue liat tiba-tiba udah dapet penghargaan aja. Bukan cuma 1, 2, 3, 5 langsung penghargaan internasional. Top banget. Dan tahu nggak, di tengah lesunya film tiba-tiba dia udah dapat langsung 2000 layar. Ya gimana enggak di luar dapat penghargaan, gimana di Indonesia? Masa iya kita yang orang Indonesia sendiri nggak pengen nonton? Ini lu wajib tonton semua pemainnya. Bahkan di sini Tante Christine Hakim yang sudah lama tidak main film, tiba-tiba join di film ini. Dan pemain utamanya wajah-wajah ya masih tergolong baru ya, tapi mainnya bagus banget. Dan gila, lu official Pilares keren banget. Lu bukan cuma bisa main, tapi lu bisa membuat karya film yang luar biasa banget, yang bagus banget. Berapa jempol gue mesti kasih? 2, 4, semuanya nih. Kalau ini jari-jari ini jempol semua buat lu. Keren, top. Terus DOP-nya juga bagus. Terus gue nggak nyangka ya, dengan settingan itu dipikirkan detail banget. Dan pemainnya itu Claresta Tovan ya, gila sih, nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu banyak dialog yang diucapkan, tapi aktingnya top banget, bagus banget, keren banget. Dan ceritanya gimana ya, gue ngeliatnya sampai ini kok keren banget. Dan gue ketemu wajah-wajah familiar, gila, bikin gue kangen banget. Ada Om Jose Rizal Manua, itu dulu pemilik teater Tanah Air. Kalau kalian inget di tim GBB Geraha Bakti Budaya itu ada toko buku. Nah, itu Om Rizal tuh selalu nongkrong di situ. Dan anaknya ada Nusa Kalimasada, gila. Udah lama gak ketemu kalian, guys. Terakhir ketemu pas di pementasan teater Bungas Merah Darah karya W.S. Rendra. No wonder karyanya bagus banget, pemainnya bagus-bagus. Cerita dibuka dengan ini, kisahnya sebenarnya sangat-sangat miris. Dan itu memang kita nggak bisa pungkirin, ini kisah memang benar-benar ada. Ini kisah di garis Pantura. Kalau kalian jalan, kalau lewat jalur biasa ya, bukan jalur tol yang sekarang udah canggih itu. Ini memang kehidupannya memang sangat-sangat miris ya. Ada mungkin kalau kita di sini, kalau kita ngelihat saat ini sibuk lah, ada ani-ani lah atau apa, ini tuh sisi lain yang diangkat itu miris banget ke orang wanita yang sedang hamil. Dia yang dicari cuman tempat tinggal sama dia bisa makan. Jadi dia naik truk. Tadinya sih aku sempat mikir nih film horor atau apa sih, karena kan truknya jalan, itu tempatnya sepi, gelap malam gitu kan. Terus tiba-tiba tuh scene-nya tuh kayak turun, truknya kecelakaan, terus dia turun, terus ada settingnya tuh aku baru kali ini nemu yang nggak langsung zoom. Jadi kaki cewek turun, terus si bapak-bapak itu ngeliat ke bawah ke kolong, ternyata bermasalah truknya. Terus akhirnya aku buka lagi, ini film apa sih, film drama atau film horor sih? Sampai lagi nonton gue sempat buka handphone kan, oh ternyata ini cerita tentang kehidupan gitu. Ceritanya gimana ya, gue tuh sampai oh iya ya, emang pada saat kita sibuk dengan kehidupan, sibuk dengan berita-berita di sosmed yang itu, ada kehidupan lain yang butuhnya tuh kayak simple banget. Jadi itu cewek, dia ternyata numpang sama itu truk, terus truknya ada bukan kecelakaan ya, ada ya kecelakaan juga termasuknya ya. Terus pas dia turun, terus si bapaknya bilang gitu, itu siapa yang diangkut gitu ya, itu kasihan ada orang pengen pergi ke sini, dia cuma pengen cari kerja, malam-malam pengen cari kerja, kenapa gitu kan. Ternyata terus bawa sial aja. Jadi mereka tuh mikir kalau ngangkut orang di perjalanan itu bisa bawa sial gitu kan. Terus itu cewek diturunkan, nggak ada persiapan apapun, pokoknya pas itu kamu ke situ aja tuh, kalau cari kerja tuh yang terang-terang itu pasti ada pekerjaan gitu. Terus pas turun tuh gue ngeliat, oh hamil, gila, hamil lumayan besar lah ya. Terus dia cuman udah saking capeknya, dia duduk di suatu warung, pas dari jauh tuh syuting anjir, aku bilang gila, Christine Hakim dari jauh aja ya, saking ya kalau namanya aktor kawakannya, dari jauh aja langsung cuman kelihatan siluetnya aja, aduh Christine Hakim, gue langsung gila, nih film keren banget. Terus udah dia duduk dong cewek, aku pikir gila nih cewek bisa nggak ya ngimbangin aktingnya Christine Hakim. Terus cewek itu cuma duduk, terus Christine Hakimnya dia pesan minum, terus Christine Hakimnya mau tutup, terus dia bilang kamu mau pergi nggak, mau pulang nggak, aku mau tutup toko, nutup warung katanya. Terus saya butuh kerjaan bu. Terus gue langsung kok miris banget ya, udah hamil, tampangnya tuh bener-bener rusuh, dan nggak ada yang dicantik-cantikin, nggak ada yang di overin, keringat bener-bener kelihatan, dia jalannya menetes ya, lusuhnya dapet, bajunya juga dapet. Terus Christine Hakimnya juga aktingnya natural banget. Terus akhirnya pokoknya singkat kata tuh cewek
ikutlah ke sama tempatnya Christine Hakim. Christine Hakim itu cuma punya warung itu doang. Dan pas di jalan itu dia melewati tuh yang top apa ya, kayak warung remang-remang. Itu dulu kadang-kadang kita sebut, banyak orang sebutnya warung esek-esek. Ya, emang bener, emang ada kehidupan yang miris banget kayak begitu. Terus cewek itu lewat, terus mungkin dalam pemikirannya dia itu kayak kehidupan seperti apa ini, cuman udah nggak bisa apa-apa, dalam kondisi hamil, nggak punya duit juga, akhirnya tinggallah di tempatnya si Christine Hakim. Di tempatnya Christine Hakim, mungkin kayak mikir ya, kok ada sih orang mau ditumpangin gitu aja gitu, kok tiba-tiba nerima aja, terbuka. Ternyata kehidupannya Christine Hakim juga bukannya kehidupan yang bagus gitu loh. Cewek itu diterima, terus Christine Hakim, dia bantu-bantu Christine Hakim gitu kan, terus tadinya juga bantu-bantu di warung biasa aja. Terus Christine Hakim itu cuma ngomong, ya nggak bisa kalau cuman gitu-gitu aja. Akhirnya meningkat, itulah dimulai dari situ. Namanya pangku. Jadi ternyata kalau di sana kalau mau bikinin minuman nanti sambil pijit-pijit di pangku, terus cuma gitu, om, tambah rokoknya, tambah kopinya, dan dari situ dia dapat komisi. Miris banget gitu loh, miris banget dalam sama kehidupan saat ini. Kontras yang ani-ani kita ngelihat pamer branded, atau saat ini orang sibuk dengan sosial media, dengan segala hal yang berbau duniawi, yang apa ya, pamer jalan-jalan atau pakailah first class atau business class, pokoknya kayak semuanya berupa achievement. Tapi di sisi yang lain dia ada kehidupan yang sangat-sangat miris seperti ini gitu loh. Yang dibutuhkan cuma makan buat anaknya, sampai pas anaknya lahir pun dia kayak susunya belum ada. Terus si Christine Hakimnya bikin apa, beras tajin ya buat bayinya. Gila, acting bayinya juga keren banget. Dan yang pas dikasih berasnya juga dapat senyumnya, dapat ini tuh pas banget. Gila, gue gila deh. Apresiasi apa lagi, keren banget. Aku aduh gila sih. Terus pas yang mulai masuklah ke adegan Fedi Nuril, terus Fedi Nurilnya sering ke situ yang tadinya tidak tertarik, jatuh cinta saat pas yang cewek ini ke kamar, terus pas anaknya keluar, kalau nggak salah si Bayu yang jadi anaknya keluar gitu. Terus dia kayak melihat, mungkin Fedi Nuril ini juga yang namanya sopir kesepian ya. Akhirnya dari situ, dari ngasih ikan lah, terus kasih jajanan ke anaknya, terus ngajak jalan-jalan di hari Minggu gitu. Terus itu akhirnya berlanjut lah. Dan adegan yang pas saat si cewek ini kan kepikiran, ini punya istri atau enggak, karena teman-temannya nanya, orang-orang sini tuh udah pasti punya istri. Nah, tapi dia kan nggak pakai cincin. Akhirnya dia memastikan lah. Pada saat cewek itu bilang, ini romantis banget ya adegannya ya. Jadi pada saat cewek itu ngelendot dikit aja, dia cuma ngelendot bilang gini, kamu punya istri gitu. Fedi Nuril diem, biasa kasih Fedi Nuril, spesialis film poligami. Fedi Nuril bilang gini, aku mau punya anak, jeda. Terus bilang, kamu mau jadi istriku? Top. Aku langsung, Fedi Nuril men, jangan macem-macem ya gitu. Terus udah kan, jadi si cewek ini kan dapat berupa kelegaannya, karena walaupun dia mengerjakan yang pangku-pangkuan. Jadi pangku tuh ceritanya ya pokoknya cuma dipangku terus pijat-pijat cuma demi itu yang tadi seperti di awal itu kan. Jadi dia itu nggak menikmati, walaupun dia semakin jago, semakin kayak halus, semakin pawai lah dalam merayu orang untuk cuma sekedar beli rokok, beli minum segala macem. Dan tokonya juga jadi rame di situ, jadi banyak orang-orang yang juga yang duduk situ. Dan kamar ada satu ruangan, bukan kamar juga ya, cuma dikasih sekat korden gitu doang. Terus disitulah terjadi esek-esek itu kan. Nah, si anaknya juga melihat mamahnya seperti itu kan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan buat seorang ibu mencari uang untuk anaknya ya. Dan di sini juga si Christine Hakim juga baik. Di sini nggak ada gambaran, biasanya orang susah kalau dia berantem aja, nggak. Christine Hakim bahkan kayak sayang sama suaminya, padahal suaminya emang udah tua banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Si Pak Rizal actingmu yang bagus itu aku suka. Nggak banyak gerak, cuman dia kerja apa gitu, cuman melakukan, dan dialognya hampir nggak ada, malahan hampir nggak ada apa. Gue nggak dengar apa ya, pokoknya gue mendapati hampir nggak ada. Jadi ngasih bapak itu makan pun juga itu bapak makannya dibanyakin. Terus si bapak belum makan, pokoknya bener-bener nggak ada intrik yang rumah tangga ini. Kalau orang susah, kalau orang berantem kalau kita lihat di TV atau di media mana-mana tuh keras banget. Dan ini enggak. Dan si Christine Hakimnya juga bener-bener ngejaga anaknya, udah dianggap cucu sendiri, karena mereka di sini nggak punya anak, udah pasti nggak punya cucu ya. Jadi bagus banget, cerita mengalir. Terus pokoknya akhirnya mereka nikahnya juga nggak ada digambarin nikah mewah-mewah, dan nggak perlu kan. Biasanya kalau di film tuh bikin, wah ada nikahnya, ada apanya dilihatin, nggak. Kayak ini nggak butuh penjelasan itu. Pokoknya dia pergi, dia pamit sama Christine Hakim, yang Christine Hakimnya juga nggak mau ngeliat dia kayak gengsi, kehilangan segala macam. Terus pas si Bayu yang jadi anak kecil itu mainnya bagus banget, dapetin penghargaan deh Pak. Itu anak kecil mainnya natural banget. Dia udah pamit terus si anaknya balik, terus meluk si Christine Hakimnya. Anjir, gue bilang ngerinding, dapet banget. Terus ya udah pokoknya dia nikah. Terus si cowok ini kan, karena si cewek ini pengen punya pengen jualan mie ayam, karena katanya dia papahnya dia bikin mie ayam enak sekali. Jadi cowok ini bikinin, jadi kehidupan baik. Terus anaknya yang tadinya mau sekolahin, jadi anaknya sempat mau sekolahin nggak bisa karena
dia nggak ada akte kelahiran, dia ditanyain ayahnya siapa nggak bisa dijawab, jadi ini anak nggak bisa diterima sekolahan. Itu gue benci banget deh, gue benci banget. Kenapa kalau dalam daftarin anak harus ada kayak, kadang-kadang kita nggak tahu keadaan orang, kenapa nggak ada ayahnya, nggak ada ini, tapi kayak pasti dipaksa gitu. Masa ya suruh ngakuin orang lain jadi ayahnya, atau mengarang indah harus ada ayahnya. Jadi itu memang ironinya untuk ibu-ibu yang tunggal, yang mungkin karena keadaan tidak memiliki pasangan, itu sangat susah banget bagi anaknya. Jadi anaknya nggak sekolah, akhirnya si Fedi Nuril pokoknya ngasih dia kejelasan, ngasih dia status, terus dia pokoknya cuma ditunjukin dengan dia naruh foto, dia pergi ke rumah yang rumahnya Fedi Nuril, taruh foto di situ, fotonya dia pakai kebaya dan Fedi Nuril pakai baju resmi lah, ya udah itulah, itu tandanya dia nikah. Jadi nggak ada adegan-adegan seperti itu. Terus si Fedi Nuril kasih ajak si anak itu ke sekolah sama istrinya, si Sartika itu, si Clarissa Taufan itu namanya, di Taufan itu di toko si namanya si Sartika kan, KTP sama kakak, anaknya akhirnya sekolah, happy. Dan anaknya ini juga bagus, anaknya ini juga baik gitulah. Sebenarnya pas sedih tuh waktu awal-awal anaknya mau sekolah dulu tuh, waktu awal tuh dia bilang gini, kamu mau jadi apa gitu. Aku mau jadi apa aja, aku mau jadi apa saja, yang penting ibu tidak kerja lagi sampai malam, dan ibu tidak pangku-pangku, kata dia gitu. Jadi dia sebagai anak juga kadang-kadang kan karena kita udah lama di dunia tersebut, jadi kita menganggap dunia itu adalah dunia yang benar. Ternyata ini anak enggak. Pokoknya ini anak yang masih hatinya masih polos lah. Jadi dia nggak suka, dia pengennya ibunya baik kehidupannya dan dapat pekerjaannya baik banget. Jadi ya cuman mimpi sesederhana itu, nggak ada mimpi pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, jadi apa. Aku pengen jadi apa saja, yang penting ibu tidak lagi bekerja seperti ini. Udah, dari simpel. Terus kehidupan Sartikanya baik. Terus suatu saat akhirnya si Sartika ini hamil lagi. Ternyata pas Sartika ini tahu hamil lagi, suaminya tidak pulang-pulang. Disinilah dimulainya konfliknya. Kenapa sih kok Fedi Nuril nggak pulang-pulang? Kemana sih seorang anak yang si Baju yang kehidupannya sudah mulai komplit, ada seorang ayah ya, akhirnya kehilangan lagi, dan lukanya itu kan pasti 2 kali lipat atau berkali-kali lipat. Dan itu digambarkan dengan sangat baik bagaimana Sartika balik lagi ngadu lah ceritanya ke mamahnya lah, mamah si Christine Hakim itulah. Terus kata Christine Hakim, kalau kamu sedih kesini lagi juga nggak apa-apa gitu. Terus si anaknya ini kan ada main layang-layang sama temennya itu bukan teman seumuran tapi di atasnya dia, karena itu dulu salah satu sopir juga sama kayak Fedi Nuril, tapi dia di situ karena dia sering dipukulin, karena ada aja salahnya jadi dia sering dipukulin. Terus akhirnya dia yaudah di situ ngebantu si ibu itu, si Christine Hakim. Terus anak ini at least kan nggak dipukulin lagi, tapi anak ini mau sekolah pun nggak ada duit. Jadi perekonomiannya udah bukan miskin lagi ya, bawah garis kemiskinan lah. Sesederhana cuma dapat makan dan dapat tempat tidur yang nyaman, bukan yang nyaman lah, tempat tidur aja, yang penting kamu nggak dipukulin, udah sesimpel itu. Dan itu anak bantuin si Baju bikin layang-layang, sama si Baju dijual layang-layang tersebut. Udah, jadi si anak itu bilang gini, aku tahu papa kamu di mana, ayah kamu atau papa kamu di mana, katanya di tempat di tempat om gondrong gitu. Terus pas dia balik ke rumah, dia lihat mamahnya nggak mau makan, dia anak beliin makanan gitu. Ayo mah, om ini tahu mah, katanya ayah di sini. Udah, akhirnya dia nyamperin itu cowok, terus pergilah ke tempat kerja si ayah itu, dan akhirnya ketahuan lah kenapa. Terus dia pulang, dia nangis, pokoknya nggak dijelasin. Nah ini dia gue sukanya, nggak dijelasin, jadi cuman sudut pandangnya diambil jauh gitu kan. Pokoknya dia kayak ngomong, kayak teriak-teriak, terus dia pulang terus nangis. Udah, that's it. Di situ konflik semuanya terbuka. Kenapa Fedi Nuril nggak pulang, terus bagaimana dengan kandungannya, anaknya akan lahir seperti apa, dan dia kembali lagi akhirnya ke tempatnya si tante Christine Hakim ini. Terus dia mulai berjualan mie. Ya disitulah kalian harus nonton, karena kalau kebanyakan terlalu banyak spoiler, tapi ini film bagus banget dan sangat-sangat menyedihkan. Dan buat kalian yang terlalu banyak mikir, atau udah kayak target kalian, hidup kalian tuh kayak di sosmed yang kalian lihat, atau oh mau begini pencapaian begini, ada loh orang yang cuma dapat tempat tinggal, dapat atap aja udah happy banget, atau bisa hidup, bisa makan, nggak mikir muluk-muluk. Dan di film ini juga kalau kalian melihat apa ya, ini tuh kayak suatu kelegaan di saat dunia yang lagi semuanya serba cepat, serba duit, serba everything dinilai. Ini tuh sederhana banget, dan kehidupan yang penting hidup aja udah bersyukur. Nonton ini jadi kalian bisa bersyukur lagi lebih banyak, kalian bisa menghargai orang lagi lebih banyak, dan jangan melihat segala sesuatu dari satu sisi aja. Kenapa orang melakukan ini? Perjuangannya untuk membesarkan anak, perjuangannya untuk mendapatkan hidup yang baik untuk anaknya, ini patut diapresiasi banget. Dan memang benar kehidupan seperti ini tuh ada.